Baik, memang hari ini dilakukan hari kedua pra peradilan yang dilakukan oleh saudara FA dan penasihat hukumnya, di mana hari ini terjadwal jawaban tanggapan dari termohon, baik termohon 1 maupun termohon 2, dan juga dari turut termohon. Kebetulan kalau termohon 1 kan dari pihak Polda, termohon 2-nya pihak Kortas, Mabes Polri, turut termohon penyidik Kejaksaan Tim 9. Dan bersamaan dengan itu juga hari ini ada pra peradilan juga yang diajukan kepada tim penyidik 9 hari ini. Tinggal mungkin besok jawabannya dari pihak tim penyidik 9. Demikian. Tapi kan mereka bilang ada 30 kesalahan prosedur ya Pak, kalau dari bantahan Kejagung seperti apa? Yang jelas nanti akan dijawab oleh tim penyidik 9 yang mewakili untuk hadir dalam sidang pra peradilan terhadap petitum atau permohonan keberatan diajukan oleh tim daripada saudara FA dan penasihat hukumnya, dan nanti kan akan dipertimbangkan oleh majelis oleh hakim pra peradilan. Pak Eva, dari pihak Pak Eva kan meminta agar dokumen pribadi dan termasuk foto keluarga itu dikembalikan. Itu gimana Pak? Ya nanti kita tinggal tunggu aja putusan dari, itu kan permohonan. Tinggal kita tunggu dari putusan dari hakim pra peradilan seperti apa. Kita tunggu aja. Sebenarnya apa sih Pak yang digali Pak sehingga foto keluarga ini dijadikan barang bukti? Ya mungkin itu bagian dari strategi penyidikan untuk meyakinkan bahwa memang barang itu, tempat itu milik daripada saudara FA, mungkin seperti itu. Berkaitan dengan rumah Mungkin ya seperti itu ya. Pak, ini kan pihak FA bilang kalau mereka keberatan atas status tersangkanya dari FA ya Pak. Ini dari pihak Kejagung gimana Pak? Ya nggak apa-apa, silakan. Kan ada mekanisme pra peradilan, salah satu objeknya itu sekarang itu kan terhadap penetapan tersangka. Dan itu ada putusan MK-nya sudah ada ini. Silakan aja. Tinggal nanti hakim pra peradilan akan menimbang terhadap keberatan baik dari pemohon maupun juga jawaban dari termohon, dengan nanti juga dihadirkan baik itu nanti ahli, saksi ataupun dokumen surat yang akan dimajukan mulai besok kayaknya. Pak, terkait dengan permintaan perlindungan terhadap Ferry Ongkiriwang itu, apakah Kejagung sudah menerima hasilnya Pak dari APK? Kami sudah diberitahu. Apa Pak hasilnya? Ya kita itu kan LPSK permohonan dari bersangkutan ya. Okay. Jadi diberikan perlindungan ke Ferry. LPSK ya. Lalu ada permohonan deh. Kita tetap berjalan ke pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Yang jelas terlepas dari ada permohonan ataupun tidaknya, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tetap dilakukan. Sampai saat ini yang bersangkutan status masih sebagai saksi. Sudah mendapat perlindungan LPSK? Dari LPSK nanti saya tanyakan lagi, tapi yang jelas ada permohonan. Akan ada pemeriksaan lagi nggak Pak dari tim 9? Hari ini terjadwal pemeriksaan dalam kasus FA itu ada kurang lebih berapa ya? Saya cek. Ada 6 orang, semua dari swasta. Hari ini hadir semua 6. Swasta ini apa Pak terkait afiliasinya dengan kasus ini? Pihak-pihak yang dianggap oleh penyidik tim 9 mengetahui terhadap apa yang perkara sedang ditangani oleh tim 9 dalam kasus TPPU yang tindak pidana asalnya perkara korupsi. Bapak, kemarin di transfer pricing ada pemeriksaan dari Kementerian Kehutanan pegawainya itu Pak. Boleh jelaskan itu? Memang kemarin ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dari kalau kemarin 5 kalau tidak salah dari Kehutanan, dan hari ini juga ada pemeriksaan terhadap pegawai dari Kehutanan kurang lebih 4. Jadi sudah kurang lebih 9. Terkait dengan transfer pricing ini karena PT TPL ini kan produknya pulp. Pulp ini kan kayu bahan bakunya. Ketika bicara kayu kan bahan bakunya dari mana? Dari hutan kan. Maka dalam hal ini penyidik tipikor Gedung Bundar memastikan apakah perolehan kayu-kayu yang menjadi itu berasal ada izinnya enggak atau ilegal.
Apabila izin ada review berarti ada pajaknya. Kalau ilegal berarti tindak pidana. Itu aja. Apakah ada kemungkinan Menhub sendiri itu diperiksa, Pak? Sampai saat ini belum. Yang jelas masih beberapa pejabat di bawahnya yang kompeten dan mengetahui tentang peristiwa tersebut. Orang-orang yang diperiksa ini eselon 1 di Kemenhub atau Rata-rata eselon 3 ke bawah. dari direktorat apa, Pak? Saya lupa, tapi yang jelas dari Kementerian Kehutanan ada bidang-bidangnya tersendiri yang terkait dengan kegiatan dari PTPL ini. Ya, TPL ya. Pak, ada penggeledahan nggak sih, Pak, di Kemenhub sendiri, Pak, terkait hal ini, Pak? Saya belum tahu, tapi yang jelas penggeledahan sebelumnya sudah ada beberapa, tapi di tempat-tempat lain. Oh, bukan di Kemenhub. Sementara Blutarimbo belum ada. Di mana, Pak, penggeledahannya, Pak? Ya salah satu di perusahaan-perusahaan yang di perusahaan atau tempat-tempat yang dianggap berkaitan terhadap perkara ini. Totalnya ada berapa lokasi? Nanti saya cek lagi ya. Tapi yang jelas saya informasi sudah ada. Pak, kan kalau Toba Pulp Lestari ini kan juga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, itu kenapa sih, Pak? Memang ini kan kita kaji dulu. Ini kan masih penyidikan, bisa saja berkembang. Nah dalam proses penyidikan ini bisa saja nanti bukan hal yang tidak mungkin akan ada penetapan tersangka baru yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dianggap berdasarkan alat bukti, baik dari dokumen, keterangan saksi dan alat bukti lain, dianggap dia mengetahui dan turut terlibat. Apakah akan ditetapkan sebagai tersangka korporasi, Pak, Toba Pulp ini? Kita lihat ke depan seperti apa, yang jelas saat ini masih didalami. Tapi yang jelas baik korporasi maupun jajaran-jajaran ya direksi atau apa yang terkait pasti akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Dan diperiksa untuk sampai sejauh mana pengetahuannya terhadap kegiatan tersebut. Pak, kalau kasus batu bara Samintan yang kerugian 17T itu sekarang udah sampai mana, Pak? Apakah udah pelimpahan atau? Kayak sudah Samintan sudah ya, lupa lagi. Nanti saya cek ya. Saya lupa lagi. Tapi kayaknya sudah kerugian negara sudah muncul kok. Kan 17 sudah keluar kerugian negaranya. Saya rasa belum dilimpah. Pak, hari ini ada pemeriksaan saksi-saksi nggak, Pak, terkait kasus MBG, Pak? Ada berapa saksi, Pak? Enggak, saya kurang hafal. Tapi yang saya ketahui hari ini itu ada pemeriksaan saksi dalam perkara TPL itu kurang lebih 10. 4 dari Kementerian Kehutanan, sebentar ya, saya cek lagi. 4 Kementerian Kehutanan, dari swasta 5, dari PT ada 5, dan dari Kementerian Perindustrian ada 1 perindustrian. Kalau kasus MBG, Pak, ada pemeriksaan nggak, Pak? Saya cek nanti, saya lupa. Dari kejadian terbuka, Pak. Tapi kemarin kenapa pemeriksaan saksi di kasus Febri nggak ada inisialnya, Pak? Oh ada inisial. Oh ada. Mungkin kurang. Yang kemarin, yang TPL. Kehutanan ada. Kalau yang TPL dan Kehutanan ada BP, TR, FY, DN, dan RB. Kalau yang kemarin saya cek lagi. Tapi yang hari ini ada inisial YM, ARW, AE, DP, INQ, dan BH. Itu dari pihak mananya, Pak? Dari swasta. Ya. Udah, cukup. Masih Dipanggil hari ini semua hadir. hadir. Ada yang sudah selesai, mungkin ada yang masih berlaku. Pak, yang soal anggota TNI, keterlibatan anggota TNI di MBG itu statusnya udah tersangka apa belum sih, Pak? Belum. Itu ke Pinmil silakan gitu. Ya. Ada mekanismenya. Tapi ada koordinasi, Pak, ke Kapuspen, Pak, maksudnya? Enggak ada. Itu ranahnya itu kan nanti koneksitas. Koneksitas itu nanti Pinmil yang ya. Pinmil. Ya. Pak, ini kan kakaknya Febri juga minta barang bukti yang disita termasuk 74 kg emas yang ditemukan di rumah Sentul dan juga ratusan miliar yang ditemukan di rumah Sentul ini dikembalikan, ini gimana, Pak? Itu permohonan dari saudara FA dan penasihat hukumnya, permohonan untuk terhadap barang-barang yang dianggap menurut ibarat tidak sah, baik itu penggeledahan dan penyitaannya, ya meminta untuk dikembalikan. Ya nanti hakim peradilan akan menilai apakah sudah
benar prosesnya atau tidak, nanti kan dicek. Disitulah fungsinya proses peradilan sebagai bagian dari proses menegak hukum untuk memastikan check and balance-nya bahwa semua prosedur itu sudah dilalui sesuai dengan hukum acara atau tidaknya. Tunggu putusan. Ya. Ada lagi? Oke ya. Namanya terakhir kan kata Pak Febri sebelum mundur itu 49 ya, bertambah dari 42. Kalau sampai saat ini nambah lagi enggak? Itu yang menurut penasihat hukum, bahwa ada yang tadinya semula berapa terus bertambah, bahwa orang-orang yang dianggap mengetahui. Tapi kan kita tidak bisa memastikan apakah perlu ditindaklanjuti terhadap informasi. Kan kita pasti penyidik akan memastikan dulu berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah keterangan itu benar atau tidaknya. Apabila benar dan ada bukti pasti diklarifikasi. Tapi kalau tidak, apalagi cuma asal menyebutkan tanpa argumen yang kuat, tidak alasan dengan bukti yang ada, juga kita juga menjaga juga. Kedepankan asas praduganya tetap. Kalau dari Dirdik sebelumnya itu bilang salah satu pembuktiannya dengan memanggil nama-nama yang tersebut itu. Ya. Sampai saat ini kami belum mendapat informasi jadwal pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Tapi kembali lagi soal Febri, kalau misalkan tanggapannya dari Kejagung sendiri, dari Kejagung ini membantah seluruh dugaan pelanggaran prosedural yang disampaikan tim kuasa hukum Febri nggak? Tadi kan ada bantahan juga. Besok ada bantahan. Ya, kita lihat aja besok bantahan terhadap permohonan petitum dari pihak penasihat hukumnya atau baik saudara Epa. Ya. Kalau limpahan dari Polri soal PLTU Batubara sama Krakatau Steel itu sekarang update-nya gimana? Tetap berjalan. Tetap berjalan dulu semua, ya. Semua. Oke. Kan sprindiknya kan ada 4 kalau. Salah satunya kan itu. Kita lihat nanti berdasarkan perkembangan penyidikan seperti apa. Oke, gitu ya. Oke. Kalau yang apa tuh? Yang eksepsi ya. Yang eksepsi itu sudah itu. Eksepsi kan ada yang diterima, ada yang enggak. Yang perkara ada yang kemarin ada yang menerima terhadap dakwaan di Pome ya, Petra, ada yang tidak. Untuk yang tidak melakukan eksepsi, per 1 September mulai sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. Tapi yang sisanya kita tunggu putusan dari proses eksepsinya ini. Itu ya. Baik. Cukup.